dari tukang ojol bisa jadi punya pesantren. Keren banget. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Teman-teman Bin Suyat Channel, ini alhamdulillah kita hadir kembali untuk menceritakan satu hal menarik yang terjadi pada kawan saya, dan ini adalah kisah nyata. Seperti apa kisahnya? Insya Allah saya akan ceritakan secara tuntas di kesempatan kali ini. Bismillah ya, jadi ceritanya tahun 2019 itu, tahun 2011. Sejak saya lulus SMA, saya sudah merantau ke Jakarta untuk pertama kali tugas mengajar ya ke salah satu pesantren di Tangerang Selatan. Setelah itu kami tinggal di Bintaro, tepatnya di samping stan. Nah, 2011 itu ada salah satu kawan kami, kakak kelas kami yang pada akhirnya seperti saudara kami karena saking deketnya, maksudnya sudah kayak saudara gitu. 2011 itu beliau nyusul saya ke Jakarta dan tinggal sama-sama di dekat stan itu. Karena waktu itu saya tinggal di salah satu yayasan, semacam lembaga pesantren, tapi ini tidak banyak yang mukim ya, masih kecil. Nah, tugas kami di sana untuk nemenin ngaji anak-anak yang pulang pergi, ada sebagian 1-2 orang yang mukim. Karena satu dan lain hal, nggak lama kemudian dari setelah beliau kawan saya ini datang ke tempat itu, akhirnya kita memutuskan untuk pindah ke tempat yang lain. Jadi saya pindah itu ke daerah BSD. Nah, singkat cerita, ketika kita pindah, kita tinggal satu kosan. Kawan saya ini nyari-nyari kerja dan akhirnya diterima menjadi salah satu karyawan di bank ya, di salah satu bank di tepatnya itu di Tangerang Selatan juga, di daerah Bintaro. Sektor 9 ya kalau nggak salah. Sektor 7 kalau nggak salah ya. Saya lupa persis itu. Nggak perlu saya sebutkan itu instansinya apa, tapi saat itu beliau kerja di bank. 1 tahun kemudian beliau resign karena harus pulang kampung dengan tempo yang agak lama karena beliau berencana untuk menikah ya. Setelah menikah, itu tahun 2012 kalau nggak salah, itu beliau balik lagi ke Jakarta karena memang di kampung nggak ada aktivitas kerja gitu. Setelah balik lagi ke Jakarta itu naruh lagi lamaran-lamaran kerja seperti yang diprediksi sebelumnya. Itu naruh lamaran kerja itu mudah ya karena punya pengalaman di bank. Akhirnya naruh lagi di bank. Singkat cerita, puluhan bank nggak ada yang nerima. Stres juga sih waktu itu karena saya tahu persis ya, sering nemenin nganter si beliau ini, teman saya ini, untuk pergi ke satu bank naruh lamaran gitu. Kadang-kadang cuma di interview saja, habis itu nggak dipanggil gitu. Akhirnya nyoba lah peruntungan yang lain. Sebenarnya backgroundnya bukan di perbankan, tapi backgroundnya itu adalah guru matematika gitu. Saya saranin tuh, Kak, kenapa nggak nyoba jadi guru aja gitu kan, punya pengalaman juga di kuliahnya jurusan matematika. Akhirnya beliau nurut tuh kerja di di instansi sekolah ngajar, sampai akhirnya muncul industri baru yang namanya ojek online. Nah, di ojek online inilah beliau juga daftar sambil lalu ngajar gitu ya. Jadi misalnya mau berangkat ngajar nih, berangkat terus pulangnya siang, nyalain aplikasi sambil jalan pulang. Singkat cerita, beliau sudah melanglang buana. Saya juga pada akhirnya juga nggak tahu sudah pisah gitu, maksudnya sudah saya berkegiatan aktivitas seperti biasa, saya juga melaksanakan aktivitas kayak kerja dan lain sebagainya, beliau juga kerja. Terus ada dikarunia bukan kerja ya, maksudnya ngajar gitu, dikaruniai anak waktu itu dua anak. Nah, jadi punya 2 putra laki-laki. Terus kemudian beliau masih kerja ngajar dan sampingan dan lain sebagainya gitu ya, maksudnya masih kerja serabutan, nggak yang satu tempat dengan gaji yang mencukupi. Saya dengar kabar beberapa lama setelah nggak ketemu itu, beliau tetap di ojol ya. Dengan penghasilan yang barangkali saat itu lebih baik daripada ngajar di
tempat-tempat les atau lain sebagainya. Jadi fokus di ojol sampai dia bilang ke saya, kata dia ada satu guru yang bagian dari keluarga yayasan juga untuk tinggal di sana gitu ya. Jadi ada rumah yang disiapkan untuk guru tinggal di sana. Terus kemudian beliau tinggal di sana. Nah, saya ada satu hal yang saya ingat dari kawan saya ini, beliau itu selalu bilang begini ke saya. Jadi ketika sampai ke Jakarta, terus ucapan yang pertama kali beliau sampaikan ke saya itu dia bilang begini, pokoknya nih kata dia, saya nggak mau pulang sebelum tahu jalan tikus di Jakarta ini, semua saya harus kuasai, kata dia begitu. Jadi pas jadi ojol ini, jadi ya kerja di ojol, akhirnya ya saya suka ledekin tuh, makanya kalau ngomong hati-hati. Jadi dengan kerja di ojol, dengan tanpa harus dalam tanda kutip merendahkan status sebagai ojol, bukan ya, tapi karena beliau suka bilang saya harus kuasai jalan tuh Jakarta semua, akhirnya Allah kabulkan dengan cara seperti yang Allah sudah tentukan. Jadi tukang ojol dalam artian jalannya memang harus seperti itu gitu. Jadi pelajarannya memang mesti hati-hati tuh kalau ngomong. Nah, singkat cerita itu beliau akhirnya tinggal di sana. Dengan saya juga istilahnya sadar bahwa apa yang selalu beliau ucapkan itu ada satu lagi nih. Beliau itu selalu bilang kalau beliau itu punya cita-cita untuk punya pesantren gitu. Ya punya pesantren lah intinya. Saya sebagai seorang sahabatnya, seorang kawan yang kita sama-sama sengsara gitu ya di tempat perantauan pada masa itu. Ya, saya hanya mengamini saja, ya artinya mengiyakan, mendoakan yang terbaik buat beliau ini. Singkat cerita itu ketika beliau tinggal di sana, saya perhatikan tuh aktivitasnya ya. Jadi jaga sholat rawatib, bantu ngimamin masjid itu, bahkan beliau full kadang-kadang gitu. Terus ngajarin anak-anak ngaji di sana gitu. Saya curiga nih, jangan-jangan ini adalah jalan yang Allah akan berikan kepada beliau setelah seringkali saya mendengar bahwa beliau itu menyampaikan saya pengen punya pesantren. Itu yang selalu diucapkan. Nah, tapi beberapa waktu kemudian, saya nggak tahu itu berapa lama tinggal di sana, ada 2 atau 3 tahun, sampai saya dengar kabar bahwa beliau ini mau pindah ke kosan. Juga nggak jauh dari tempat yayasan tersebut. Tapi ini bukan pesantren ya, si yayasan ini bukan pesantren. Jadi ada sekolah formalnya, tetap ya. Jadi pagi ngajar sekolah formal, kemudian siang nemenin anak-anak belajar lagi, malamnya 5 waktu sholat rawatib gitu. Nah, ba'dal isya beliau tetap tuh berangkat aplikasi itu ya, nyalain aplikasi, berangkat lagi tuh ngojek online, pantang menyerah. Karena saya paham ya Kak, beliau dikaruniai 3 anak. Di tempat ini anak ketiga lahir. Nah, satu dan lain hal menyebabkan beliau itu harus pindah ke kosan yang lain. Disinilah cerita itu mulai. Jadi ketika semua perjalanan hidupnya itu barangkali kayaknya ruwet sekali gitu ya, karena kebutuhan ekonomi dan lain-lain, beliau akhirnya memilih untuk menyederhanakan pola pikir, menyederhanakan semua apa yang beliau idealkan gitu, seperti harus begini, harus begitu. Akhirnya beliau ya sudah berjalan apa adanya, seperti biasa gitu ya, orang ngekos gitu, rumah petakan gitu. Ini rumah petakan ini ada beberapa pintu tuh teman-teman semua, kalau nggak salah ada, saya lupa persisnya, tapi kalau 10 pintu kayaknya mah ada gitu ya, dengan posisi di mana beliau itu juga ngekos di sana. Sampai pada cerita si bapak pemilik kontrakan ini tahu bahwa anak muda dari Jawa Timur ini lulusan pesantren. Awalnya si punya kosan, pemilik kosan, namanya saya tahu namanya tapi saya nggak ingin sebutkan, sebut saja Bapak Dermawan lah gitu ya. Bapak Dermawan ini tahu kalau beliau, kawan saya ini lulus pesantren, dan dipanggil gitu, Mas, saya buatkan musola ya. Memang di lingkungan kontrakan itu nggak ada musolanya, tapi ada halaman luas yang bisa dibuat untuk musola. Akhirnya singkat cerita dibuatlah musola gitu, diminta teman saya ini untuk beraktivitas di sana, bikin kegiatan bapak-bapak. Terus kemudian dari sana juga lahirlah yang namanya TPA, sekolah Quran untuk sore hari gitu ya. Sampai
beberapa bulan berjalan, kegiatan itu berlangsung, dan pada akhirnya Bapak Dermawan ini memanggil kawan saya nih, si Ustadz kawan saya ini. Dipanggil, ditanya, Pak aktivitasnya apa? Kasih tahulah bahwa beliau punya aplikasi dan bekerja sebagai ojek online. Kagetlah Bapak Dermawan ini. Waduh, kok kerja ini ya Pak, masih berat ya Pak. Terus akhirnya di diskusi semakin dekat, terus ditanya-tanya, Bapak sebenarnya cita-citanya apa? Nah, saat cita-cita ditanya itulah beliau sampaikan tuh kalau beliau pengen punya pesantren. Emang satu ini nggak boleh ditanya cita-citanya, pasti jawabannya itu. Emang. Jadi akhirnya disampaikan itu kalau beliau itu punya cita-cita ingin buat pesantren. Nah, singkat cerita, ya omongan itu dianggap biasa saja. Setelah omongan itu selesai ya biasa gitu, mengalir apa adanya. Terus di pertemuan berapa kali karena sering ngobrol gitu ya, dipanggil, Pak ke rumah saya gitu, dipanggil. Terus beliau bahasanya dikasih bahasa saya itu kayak tawaran gitu ya. Terus, Pak Dermawan ini bilang, Ustadz bersedia nggak kalau kita buat ini kontrakan menjadi pesantren? Wah, ya bingung lah kalau saya bayangkan itu beberapa pintu itu ya harus dialih fungsikan menjadi pesantren. Saya juga bingung kan kalau itu posisi di saya gitu. Beliau ini akhirnya memilih untuk tidak menjawab. Terus beliau bilang, Pak saya harus ngobrol, saya harus tanya ke orang tua, saya harus tanya ke guru. Akhirnya beliau pulang, bahasanya sowan ke guru, kemudian sowan ke orang tua, kemudian ini yang beliau lakukan itu, beliau itu tidak memberikan jawaban sampai beliau itu selesai melaksanakan sholat tahajud ya, sama qiyamul lail yang lain. Karena menurut penuturan beliau itu, beliau start dari jam 2 pagi sampai ba'da subuh syuruk baru beliau istirahat. Nah, singkat cerita setelah 41 hari itu beliau memberikan jawaban. Kata beliau itu, bismillah Pak, insya Allah kalau Bapak memang ingin membuat ini jadi pesantren, insya Allah saya siap gitu. Sebagai orang yang membantu untuk awalnya, pikiran beliau, saya akan menjadi orang yang akan membantu untuk membuat konsep dan lain sebagainya lah gitu, orang yang akan bantu itu si kontrakan ini menjadi pesantren. Tapi tahu nggak apa yang Allah berikan kepada anak ini, kepada kawan saya ini, setelah 41 hari sholat tahajud, akhirnya si rumah kontrakan ini yang ada beberapa pintu itu yang tadinya semuanya full penuh, akhirnya kata Bapak Dermawan, Ustadz ini suratin aja Ustadz per hari ini terus 30 hari ke depan atau bulan depan maksudnya, ini semua yang ada di kontrakan ini kita minta untuk pindah dan mencari kontrakan yang lain, dengan catatan kalau misalnya si orang yang ada di tempat kita, maksudnya tempat yang di kosan itu mau bekerja sama dan mau membantu mensukseskan adanya ini pesantren, nggak apa-apa tinggal di sini, tapi kalau kira-kira berat silahkan dengan senang hati untuk cari kontrakan lain. Itu disuratin tuh semua, akhirnya tinggal ada beberapa orang saja yang masih bertahan di sana untuk kemudian sama-sama bangun pesantren. Apa yang dilakukan oleh kawan saya ini, ya seperti biasa, setelah menyampaikan, setelah 41 hari itu, bilang, insya Allah saya siap, kata dia gitu. Terus tetap saja masih ngojek online gitu, nggak mau ngojek online, sampai akhirnya si Bapak Dermawan ini memberikan keterangan atau katakanlah menginstruksikan lah gitu ya kepada kawan saya ini, Ustadz udah jangan ngojek online, semua kebutuhan Ustadz saya insya Allah siap. Tuh bayangkan itu ya, itu sebenarnya kalau bagi saya itu beban moral sebetulnya ya. Coba dipikir-pikir teman-teman, kalau itu ada pada kita sebenarnya beban moral. Satu sisi kita seperti semi terikat, di sisi lain ya kita ada jaminan kebutuhan gitu. Ya bismillah kata beliau, tapi tetap diam-diam beliau masih mencoba untuk ngeyel gitu ya, untuk ngojek dan lain sebagainya gitu, walaupun dirasa cukup itu tiap bulan beliau dapat ini, bahkan makan semua ditanggung. Nah, sampai itu ada 2 kolam yang bisa dibuat ternak ikan, terus ada 1 lahan yang juga bisa dikelola. Kabarnya saat ini ada
ternak ayam, juga ternak ikan di sana. Jadi semua yang menurut kita non logis atau enggak logis itu kata Allah, kalau Allah udah mau ya silahkan gitu. Allah kalau mau bilang kun, insya Allah saya kun. Pelajaran ini bagi saya sangat luar biasa gitu ya. Jadi yang pertama adalah riyadhah, latihan, memperbaiki diri, tazkiyatun nufus, memperbaiki jiwa kita. Sehingga apa yang menjadi keputusan kita tidak semata-mata adalah keputusan kita yang lahir dari sebuah pemikiran saja, tetapi memang sesuatu yang memang lahir dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua adalah jangan suka meremehkan apa yang kita ucapkan. Ucapanmu adalah sesuatu yang kamu akan petik di kemudian hari. Itu yang saya dapat ambil dari pelajaran ini ya. Dan saat ini sudah ada kurang lebih 20 santri yang sudah mukim di sana, yang sama-sama tinggal bersama beliau. Jadi semua apa yang ada di pesantren itu sudah diserahkan kepada Abang Ojol ini. Abang Ojol, luar biasa. Jadi sekali lagi mudah-mudahan cerita ini menjadi pelajaran bagi kita ya, bahwa setiap ucapan, oh ya satu lagi ya, jadi ucapan terus kemudian doa, jadi kita mencoba untuk mendekatkan diri kepada Allah, terus berdoa, jangan ngambil keputusan dari diri kita sendiri, jangan pakai logika tetapi pakai petunjuk Allah. Terus kemudian jangan lupa setiap keputusan kita sowan sama guru kalau ada kesempatan, bahkan itu perlu diprioritaskan. Kemudian restu orang tua, apapun yang menurut kita nggak mungkin, semuanya jadi mungkin. Jazakallah khair, terima kasih banyak sudah nonton video ini, mudah-mudahan membawa pelajaran bagi kita semua. Tahajudnya juga itu luar biasa ya, 41 hari nggak putus, sehingga Allah kasih segala-galanya. Wallahu a'lam bishawab. Teman-teman ini, terima kasih yang sudah dukung channel ini. Silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya supaya mendapatkan notifikasi. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya atau video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.